Pada kesempatan ini, Bapak-bapak Ibu, dengan tema ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentang arti dan makna moderasi Islam. Apa sih isinya moderasi Islam itu? Apakah moderasi Islam itu memang dikenal oleh Islam? Kalau bahasa sederhananya, ada Quran hadisnya enggak? Ada tuntunan ulamanya enggak? Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian yang saya muliakan, moderasi Islam itu adalah terjemahan dari wasatiyatul Islam. Wasatiyah. Wasatiyah ini kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai sifat yang melekat pada umat Islam. Jadi dalam Al-Baqarah ayat 143 kalau tidak salah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan seperti apa kita ini, kayak apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kita, berkarakter kayak gimana. Allah sampaikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian wahai umat Muhammad sebagai ummatan wasata. Dari kata ummatan wasata inilah para ulama mengambil kata wasatiyah itu. Karena wasatiyah itu adalah nisbah kepada wasata itu. Jadi wasatiyah adalah nisbah kepada wasata, umat wasata. Apa umat wasata itu? Ada dua ciri utamanya. Wasatiyah itu esensi yang paling mendasar kata ulama itu ada dua. Imam Tabari mengatakan ummatan wasata itu ai khiyaron udulah. Jadi yang dikatakan wasatiyah itu adalah pertama khiyaron, umat yang selalu berusaha untuk memberi yang terbaik di dalam setiap sisi kehidupan. Kalau dia kerja, nggak sembarang kerja, tapi dia bekerja untuk hasil yang optimal. Kalau dia iktikaf, dia tidak sembarang iktikaf, hanya badannya saja, tapi juga hatinya dia hadirkan. Kalau dia sholat, kalau dia sedekah, kalau semua yang baik-baik, khiyara. Dia berusaha menghadirkan dalam kehidupan ini bentuk yang terbaik. Itu ummatan wasata. Lalu yang kedua, udulah. Udulah itu artinya bersikap adil dan proporsional. Apa keadilan itu? Kalau kata Imam Ghazali, keadilan itu adalah wad'u syai' fi mahallihi. Mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Jadi keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mementingkan sesuatu yang penting. Jadi mendahulukan yang penting, memprioritaskan yang memang benar-benar berpengaruh untuk kehidupan kita. Mendahulukan yang memang dampaknya untuk dunia akhirat kita itu besar. Mementingkan yang penting, mendahulukan yang prioritas, dan membelakangkan yang enggak penting, atau bahkan meninggalkan yang enggak ada gunanya. Itu wasatiyah. Maka kalau diringkas dalam dua kata, wasatiyah itu adalah memberi yang terbaik dan bersikap proporsional dalam kehidupan. Jadi kalau kita lihat dalam konsep makna ini Bapak-bapak Ibu, wasatiyah itu ya itulah esensi Islam. Jadi kalau ada orang bicara tentang moderasi beragama, maka esensi sebenarnya adalah bagaimana menghadirkan wasatiyah itu dalam kehidupan. Memang kadang ya Bapak-bapak Ibu-ibu, kadang-kadang ada orang bicara tentang moderasi beragama,
tapi ternyata diisi dengan sesuatu yang bertentangan dengan tuntunan Islam. Dia ngomong moderasi, tapi yang diisi dengan liberalisasi. Dia ngomong moderasi, tapi isinya itu meninggalkan ajaran agama. Dia ngomong moderasi, tapi isinya itu sekularisasi, dipisah antara dunia dengan akhirat. Nah, kalau ada yang seperti itu, kalau ada istilah Islam kemudian dimuatkan dengan muatan yang tidak baik, maka sikap kita bukan meninggalkan tuntunan Islam itu, tapi tugas kita justru adalah meluruskan pemahaman tentang wasatiyah itu. Kalau ada orang misalnya menyelewengkan konsep atau makna jihad, bukan berarti kita tinggalkan konsep jihad itu, rugi kita. Ada orang misalnya memaknakan bahwa jihad itu artinya membunuh semua orang yang beda dengan dia, melakukan tindakan kekerasan, ngebom di mana-mana. Dia selewengkan makna jihad. Apakah dengan itu kemudian kita tinggalkan konsep jihad? Enggak. Rugi kita sebagai umat. Kalau konsep-konsep Islam yang baik, karena ada orang yang menyalahgunakan lalu kita tinggalkan. Tugas kita justru Bapak-bapak Ibu, kalau ada hal-hal seperti itu, mari kita luruskan. Nah, kita kembalikan pada makna yang mendasar, makna yang ada di dalam Al-Quran, bahwa wasatiyah itu artinya pertama, selalu berusaha menghadirkan yang terbaik dalam semua perkhidmatan kita dalam kehidupan, dan yang kedua adalah bersikap proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya, mementingkan yang penting, memprioritaskan yang utama, dan membelakangkan yang nggak penting, atau bahkan meninggalkan hal-hal yang memudaratkan. Bapak-bapak dan Ibu, pertanyaan berikutnya, ya, kalau itu makna wasatiyah, maka di mana wasatiyah ini di dalam Islam itu diberikan prioritas? Kan kalau kita lihat Islam itu kalau dibagi seperti ruang, ya, Bapak-bapak Ibu, itu kan ada namanya ruang akidah, ya. Ada ruang ritual ibadah, dan kemudian ada ruang muamalah. Antara tiga ruang ini ada bedanya. Kalau ruang akidah itu, kata para ulama, asasuha at-tauqif wa tahdid. Kalau akidah itu prinsipnya adalah mengikuti apa yang ada dan dibatasi oleh Al-Quran, hadis, dan sesuai petunjuk eksplisit dari Nabi. Itu akidah. Jadi kalau Nabi memberikan antu'mina billahi wa rasulihi wal yaumil akhir wa kutubihi wa malaikatihi wa bil qadari khairihi wa syarihi, 6 rukun iman, udah, gak boleh ditambah. Itu akidah. Tahdid, ada limitasi, ada rambu yang jelas dan tegas. Rukun Islam ada 5, gak boleh ditambah. Mau berkembang dunia kayak apa, mau perubahan sosialnya kayak gimana, ilmu dan teknologi seperti apa, tetap aja rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Itu akidah. Yang kedua, ritual ibadah. Ritual ibadah itu sama seperti akidah secara prinsip. Sholat 1 hari 1 malam 5 waktu. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya pun sudah ditetapkan. Bahkan arkanuha muhaddadah. Rukun-rukunnya pun sudah ada. Jadi serajin-rajinnya ibu nih, mau iktikaf, mau sholat apa segala macam, ya subuh tetap aja 2 rakaat. Gak bisa ditambah, gak boleh ditambah, gak bisa dikurangi juga. Ruang akidah, ritual ibadah, itu prinsipnya adalah at-tauqif wa tahdid. Nah, ada ruang ketiga. Ruang ketiga itu namanya ruang muamalah. Nah, dalam ruang muamalah ini ada beda dalam Islam, ya. Kalau ruang akidah dan ritual ibadah itu ada pembatasan.
Ruang akidah dan ritual ibadah itu ada contoh-contoh yang jelas, ada prinsip-prinsip yang tegas. Maka dalam ruang muamalah ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam itu lebih banyak memberikan prinsip-prinsip umum. Maka dalam ruang muamalah, kata ulama, itu berbanding terbalik dengan ruang akidah. Asasnya adalah al-ijtihad wal ibda'. Ruang muamalah itu prinsipnya adalah berkreasi dan berinovasi. Apa ruang muamalah itu? Ruang muamalah itu ya ruang kita, keseharian kita. Ada namanya ruang budaya, ruang sosial, ruang ekonomi. Ya, banyak sekali ruang-ruang muamalah. Ada ruang politik, semuanya itu ruang muamalah. Nah, sesuatu yang ada di ruang muamalah tidak boleh dimasukkan ke dalam akidah. Karena itu kalau kita beda-beda urusan-urusan muamalah, beda urusan politik apa, nggak boleh kita bilang, oh itu yang beda itu berarti kurang Islamnya sama saya dibanding saya. Berarti imannya lemah, berarti dia kurang komit terhadap agama. Enggak, itu ruang muamalah. Yang di muamalah jangan diakidahkan. Yang akidah juga nggak boleh dimuamalahkan. Itu bagian dari wasatiyah, mendudukkan sesuatu pada tempatnya.